masih berkedip teman-teman, kemungkinan masih ada masalah. Kita coba tekan dan akhirnya keluar juga gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di Karisa Servis. Untuk kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TV plasma Samsung dengan tipe PS43E400. Untuk kerusakannya, TV ini hanya standby teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba, kita colokkan langsung. Dan lampu indikator hanya berkedip. Lampu indikator hanya berkedip, gambar tidak keluar. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar TV-nya dan selanjutnya kita cek komponen. Dan TV sudah saya bongkar teman-teman. Dan ini tampak dari yemennya, dan di bagian MOSFET di PCB terlihat hitam teman-teman. Mungkin kerusakan ada di sini. Selanjutnya kita coba cek di bagian bawah PCB teman-teman. Di bawah PCB terdapat beberapa MOSFET dan dioda. Kita coba cek yang sebelah sini dulu. Di sini ada beberapa MOSFET dan dioda. Kita coba cek di bagian sini. Kita cek MOSFET, ternyata masih bagus, dan dioda pun juga masih bagus. Dan sepertinya MOSFET yang ini teman-teman yang udah short. Kita temukan satu MOSFET yang short. Lanjut ke pengecekan MOSFET yang lain, jangan sampai ada yang terlewat. Sepertinya MOSFET yang ini short juga teman-teman. Jadi probe dibolak-balik, jarum multitester tetap naik. Kita pastikan apakah benar-benar short. Dan ini short juga teman-teman untuk MOSFET yang ini. Kita sudah temukan dua MOSFET yang short. Lanjut ke pengecekan dioda teman-teman. Dan ini dioda juga short teman-teman. Entah dioda ini yang short atau yang ini. Kita temukan satu lagi yang short. Lanjut ke pengecekan yang lain. Jangan sampai ada yang terlewat teman-teman. Kalau misalnya ada yang terlewat, bakalan sia-sia teman-teman untuk penggantian komponen. Pasti akan langsung jebol lagi untuk komponennya.
Oke teman-teman, kita sudah temukan satu di MOSFET di bagian sini. Di sini tepatnya, kita coba pastikan lagi apakah benar-benar short. Langsung saja kita lepas MOSFET-nya. Dan ini untuk kaki MOSFET yang short tadi teman-teman. Selanjutnya kita akan lepas dulu satu MOSFET dan satu dioda yang tadi kita temukan. Dan ini untuk MOSFET-nya, dan untuk tipenya RJP63K2 teman-teman. MOSFET ini bekerja di daya maksimal 630 volt dan ampere 200, nilai yang cukup besar. Benar-benar short teman-teman. Kita cek lagi di bagian dioda tadi, dan kita temukan satu MOSFET lagi di sini teman-teman. Ini short juga. Dan untuk pengganti MOSFET 63K2, kita memakai tipe ini teman-teman. Kita memakai tipe RJP63F3A untuk persamaannya, yaitu 630 volt dan 200 ampere. Dan ini dioda sudah kita lepas. Seperti biasa, kita pastikan terlebih dahulu apakah benar-benar short. Dan ternyata short juga teman-teman. Lanjut kita pengecekan di bagian MOSFET ini teman-teman. MOSFET ini short juga, dan dioda ini antara MOSFET atau dioda yang short. Kita lepaskan satu dulu. Dan ini untuk pengganti dioda yang short tadi teman-teman, yang bernilai SF10A400 HD, yaitu 10 ampere. Dioda sudah terpasang, kita pastikan dulu apakah sudah aman. Ya, sudah aman. Lanjut ke penggantian MOSFET teman-teman, yang bertipe FGD 4536, tepatnya di area sini teman-teman. Oke, sudah terpasang. Lanjut kita pemasangan MOSFET yang tadi teman-teman, yang nilainya RJP63F3A.
kita pastikan terlebih dahulu agar lebih positif. Oke teman-teman, langsung saja kita coba tes untuk TV-nya. Mudah-mudahan berhasil. Tikon sudah scanning. Apakah gambar sudah nampak? Sepertinya masih standby teman-teman. Coba kita tekan tombol dan akhirnya muncul juga gambarnya teman-teman. Lanjut kita kasih input teman-teman untuk memastikan kualitas gambarnya. Kita berdirikan terlebih dahulu, dan yang ini yang kita oprek-oprek tadi. TV sudah kita berdiriin, dan ini bagian dari main yang bermasalah tadi teman-teman. Dan komponen yang bermasalah tiga ini teman-teman. Ada satu dioda dan 2 MOSFET. Lanjut kita colokan, dan Tikon sudah scanning teman-teman. Sebelumnya kita pastikan untuk tegangan VA dan tegangan VS nya teman-teman, agar tidak terjadi kendala lain. Kita pastikan dulu untuk tegangan VA dan tegangan VS nya. Di sini udah terdata di label tegangan VA 58 volt, dan ini untuk tegangan VS 206 teman-teman, terukur 206, dan di label untuk tegangan VS 208, dan untuk tegangan VA terukur 58 volt, dan di label terukur 58 volt. Untuk tegangan VA dan VS, jika selisih sedikit kita bisa diatur di VR ini teman-teman. Yang penting harus sama apa yang ada di label. VS 208 volt dan VA 58. Kita lihat hasil gambarnya. Dan ini teman-teman untuk hasil gambarnya. Selanjutnya kita coba rapikan teman-teman untuk TV-nya. TV sudah kita rapikan, dan ini hasil gambarnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Apabila teman-teman menemukan kasus yang sama seperti ini, sekian dari Karisa Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.